Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wal khulafai rasyidin wal ulamil amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan hadrati masyayikhina masyayikhil kiram wa asatidil kiram jamil musannifin muallifin khusun musannif hadal kitab asy-syaikh Hafidh Hasan al-Mas'uti jami'i talamidina syawalillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbina. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ulfatu utawi iki iku bab mertelaaken asih-asihan. Hiya utai al-ulfa iku al-istiqnasu aring-aringan binasi kelawan menungso wal farahu lan bunga biliko ihim kelawan tetemu annas wa asbabu utai piro-piro sebabe al-ulfa iku khamsatun ono 5. Awaluha utawi kawitane khamsah iku adinu agomo li anna kamalal imani krana temen setuhune sampurnane iman iku yujibu majibaken apa kamalul iman al-atfa ing welas. Wa thaniha utai kaping pindhone khamsah iku annasabun nasab li annal insana krana temen setuhune menungso iku yahnu condong sapa ingsan ala aqaribihi ing atase pira-pira kerabate ingsan wa yatawaddadu lan asih-asian sapa ingsan ilaihim maring aqarib wa yakufu lan nyegah sapa ingsan al adza ing piloro anhum saking aqarib kama kala kaya oleh ngendika sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika innar rahima ing qaul innar rahima temen setuhune sanak raket iku idza tamasat arikalane tompo piloro sopo ar-rahim ta'atofat mongko welas-welasan sopo ar-rahim. Wa thalithuha utawi kaping telune khamsah iku al-musaharatu morotuwa li annal insana krana temen setuhune menungso iku idza ahabba rikalane demen sapa ingsan irsahu ing bojone ingsan ahabba mongko demenaken sapa ingsan kulaman ing saben-saben wong yantami kang dadi sebangsa sapa man
ilaiha maring irsah. Qala dawuh sapa Khalidun Khalid Ibnu Yazid kang dadi anak lanangi Yazid Ibni Muawiyah kang dadi anak lanangi Muawiyah. Ngendika kana engkol kana ono iku abghadha khalqillahi luweh bendoakene makhluke Gusti Allah. Ilayya maring ingsun iku Alu Zubairi keluargane Zubair. Hatta tazawwajtu saengga ngrabi sapa ingsun minhum saking Alu Zubair. Fasoru mongko dadi sapa Alu Zubair iku ahabba khalqillahi luweh demenakene makhluke Gusti Allah ilayya maring ingsun. Al-ulfatu bab ini menerangkan tentang kasih sayang. Hiya al-istiqnasu bin nasi wal farahu biliqaihim. Yang namanya al-ulfah kasih sayang itu adalah saling menghibur, saling menguatkan antara satu orang dengan orang yang lain dan juga merasa bahagia, senang kalau bertemu dengan orang tersebut. Wa asbabuha khamsatun, sebabnya ulfah atau sebab orang bisa memupuk rasa kasih sayang itu ada 5 macam. Yang pertama awaluha ad-dinu li'anna kamalal iman yujibu al-atfa. Yang pertama itu adalah karena agama. Mengapa kok agama bisa menjadi sebab bagi tumbuhnya rasa cinta kasih antara seseorang? Karena sesungguhnya sempurnanya iman itu mewajibkan untuk saling mencintai, saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu iman itu tidak mungkin kalau di dalam diri seseorang itu terdapat iman yang sempurna, itu membenci antara orang-orang yang seakidah dan seiman, antara orang yang satu agama itu saling membenci, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kamalul iman selalu mendorong seseorang untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Kok ada misalkan orang satu agama membenci saudaranya sendiri, itu berarti ada sesuatu yang salah. Di dalam imannya itu ada sesuatu yang salah. Nah, oleh karena itulah kita harus senantiasa koreksi diri ndelok pada pribadi kita masing-masing. Apakah iman kita itu sempurna atau sebaliknya iman kita itu ada masalah. Kalau kita misalkan suka saling mengkritik orang lain yang satu agama atau akidah dengan kita, kalau mengkritik untuk membangun tidak apa-apa, tetapi kritik yang itu kemudian menyalahkan dan mengatakan bahwa dia itu sesat, kafir, hanya gara-gara mungkin perbedaan pendapat dengan kita, maka itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah di dalam iman itu. Wasaniya an-nasab, yang kedua itu yang bisa menimbulkan rasa ulfah, kasih sayang, itu adalah karena adanya persamaan nasab, keturunan, darah. Li'anal insan yahnu ala aqaribihi, karena manusia itu kecenderungannya adalah dia itu condong pada saudaranya, condong pada yang namanya kerabat. Nah, oleh karena itu tidak ada membenci seseorang dikarenakan tunggal nasab. Tidak boleh itu. Umumnya cenderungnya kalau karo dulur iku ya sing apik, aja sampai karo dulur kok sambang-sambangan omahe ora dijak mampir nyanggone dulure. Angel ram lek nggone koncone penak. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Mesti ada sesuatu yang tidak benar di dalam hatinya, itu tidak ada sesuatu yang tidak benar.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis itu menyebutkan innar rahima idza tamassat ta'atafat. Seorang itu kalau satu nasab itu biasanya ketika salah satu di antara mereka itu ada yang mengalami kesusahan, enek sing kena musibah, bala, itu saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya. Akhirnya disambangi dulure lek roro, ngerti wah kae sakit, ayo ndang budal rono bareng-bareng. Nah, itu biasanya gitu. Wa thalithuha al-musyaharatu. Yang ketiga itu adalah musyaharah. Musyaharah itu apa? Morotua. Morotua itu berarti hubungan karena pernikahan. Jadi kita misalkan menikah dengan seseorang, maka ketika sudah ada ikatan musyawarah itu, tidak ada alasan yang bisa dibenarkan. Misalkan kita mencintai keluarga kita, tetapi tidak mencintai atau tidak menyayangi keluarga mertua kita. Sampean seneng karo wong tuane, seneng karo dulur-dulure, ning gak seneng karo keluargane maratuane, itu adalah satu yang tidak benar. Maratua itu sama hukumnya dengan ayah dan ibu kamu. Jadi sampean salaman karo maratua, iku gak batali sampai to sampean misalnya umpama ya muga-muga ora enek sing ngalami. Sampai misalkan terjadi perceraian, maratua itu tetap ndak batali. Tetap ndak batali. Oleh karena itu ini dijaga. Angel itu, angel, terutama yang putri-putri itu sulit. Berat, lek wis melok maratua itu berat. Ya. Makanya sampean misalnya arep nikah sing putri-putri itu terutama ya, persiapkan diri Anda karena ketika Anda sudah ibunya tetap, karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Nah, di sini posisi ini berat, tapi itu harus dipahami, ya, itu harus dipahami. Jadi ketika sampean misalnya seneng karo seseorang kemudian menikah, maka tidak ada alasan bagi kamu untuk membenci keluarganya, membenci maratuane, membenci dulur-dulure. Suami atau istri Anda itu tidak ada alasan. Meskipun mungkin sampean tidak cocok, itu tidak masalah. Tetapi jangan sampai membenci mereka, kemudian memutuskan tali silaturahim di antara mereka. Ketika Anda memutuskan tali silaturahim, sama artinya Anda memutuskan kasih sayang Allah untuk diri Anda sendiri. Khalid bin Yazid itu pernah mengatakan, makhluk Allah yang paling aku benci itu adalah keluarganya Zubair ibnu Awam. Tetapi begitu aku menikah dengan salah satu di antara alu Zubair, keluarganya Zubair, maka keluarga Zubair itu menjadi orang yang paling aku cintai. Itu kata Khalid ibnu Yazid. Warabiuha utai kaping papate khamsah iku albiru gawe bagus. Wa huwa utai albiru iku al ihsanu gawe bagus ilan nasi maring menungso. Yang keempat itu adalah berbuat baik kepada manusia. Kala dawuh sapa syairu kiai syair, dawuh ahsin ilan nasi enggol ahsin ilan nasi. Ahsin gawe bagus sapa sira ilan nasi maring menungso, tastabid mongko ambrih ngawulaaken sira kulubahum ing pira-pira atine annas. Fatala mastabada mongko suwe banget oleh ngawulaaken al insana ing menungso apa ihsanun gawe bagus. Wa khamisu autai kaping 5 khamsah iku al akhau seduluran. Kama akho kaya oleh gawe sedulur sapa Rasulullah utusane Gusti Allah sallallahu alaihi wasallam. Bainal muhajirin ing dalam antarane
sahabat muhajirin wal ansori lan sahabat ansor. Litakwa supaya dadi kuat apa rabitatuhum hubungane utawa persambungane muhajirin wal ansor. Wa tazidalan tambah apa ulfatuhum sifat asiye muhajirin wal ansor. Wa amma fadlul ulfati anapun utai kautamane sifat asi-asian iku fal ifadatu mongko awe faedah wal istifadatu lan amrih faedah wa ta'awun lan tulung-tulungan alal birri ing atase kebagusan wa taqwa lan takwa wa bidzalika lan kelawan mengkono-mengkono al ulfah tastaqimu dadi jejeg apa al ahwalu piro-piro tingkah wa ta'tadilu lan dadi sedengan apa al umuru piro-piro perkara. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ingkal wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu lan padha cecekelono sapa sira kabeh bihablillahi kelawan taline agamane Gusti Allah jami'an halih sekabehane wala tafarraqu lan aja pisah-pisah sapa sira kabeh. Syair, seorang ahli syair itu berkata, ahsinin ilan nas tastabid qulubuhum, berbuat baiklah kepada manusia. Maka ketika kamu berbuat baik kepada seseorang, nek sampean gawe apik nyanggone wong, iku seolah-olah sampean itu sama halnya dengan membuat dia itu menjadi budak sampean. Loh, kenapa demikian? Karena ketika seseorang itu menerima kebaikan dari kita, maka hatinya akan condong kepada kita. Bahkan kadang perbuatan baik kita yang hanya sedikit, itu balasannya akan menjadi sangat banyak dari orang yang pernah menerima kebaikan dari kita. Ini peristiwa ini terjadi juga kalau di ceritanya pewayangan itu. Sampean misalkan seneng dulu ya melihat Mahabharata, ya Mahabharata itu ada yang namanya Karna itu sesungguhnya adalah putra dari Kunti yang di keremne nek nggone apa dialekne nek nggone sungai, ya sungai. Nah, akhirnya ditemu oleh seorang kusir itu, dianggap jadi anak kusir, padahal dia adalah putri seorang ratu, ya. Nah, begitu kemudian dia ditolong oleh seseorang yang sangat buruk peranginya, bernama Duryudana. Meskipun sungguhnya dia itu adalah orang baik, tetapi kebaikan yang pernah diberikan oleh Duryudana itu kemudian menyebabkan dia menjadi budak dan tidak mau untuk mengkhianati dari Duryudana itu. Yuk, gambarannya seperti itu. Nah, sampean itu berbuat baik kepada seseorang, apalagi ketika teman Anda atau mungkin seorang yang Anda tolong itu dalam keadaan dia sangat membutuhkan, dan sampean mau untuk menolong dia, maka dia akan mengingat-ingat butuh, yang mau menolong aku adalah dia. Maka sewaktu-waktu Anda dalam kesusahan, disitulah mereka akan datang untuk Anda. Jadi hakikatnya ketika kita membantu orang itu, sesungguhnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Pas awake dhewe iku nulungi wong, asline kula jenengan iki sik nulunginya nggone awake dhewe. Maka jangan waleh-waleh, jangan bosan, dan jangan eman ketika kita membantu orang lain. Jangan terlalu banyak perhitungan. Kenapa? Karena ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita ini sedang menolong diri kita. Karena kita tidak tahu nasib kita suatu saat kapan
waktunya itu ketika dalam keadaan terpuruk, maka disitulah orang-orang itu akan datang untuk membantu kita. Atau kalau tidak orang-orang itu, Allah akan mengirimkan orang lain yang nantinya akan membantu kita. Makanya itu bahasa di dalam sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau untuk menolong saudaranya. Yes. Yang kelima itu persaudaraan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Supaya apa? Hubungan atau ikatan di antara mereka itu bisa lebih kuat lagi. Ini dilakukan oleh beliau Rasulullah. Begitu orang-orang muhajirin dari Makkah itu datang ke Madinah tanpa ada uang, tanpa ada harta, tidak punya tempat tinggal. Akhirnya Rasulullah mempersaudarakan satu di antara mereka dengan orang Ansor. Akhirnya timbul rasa kasih sayang, dibantu, butuh makan, dibantu, butuh pekerjaan, diupayakan untuk mencari dan seterusnya dan seterusnya. Wa amma fadlul alfa, keutamaan dari rasa kasih sayang ini, fal ifadatu wal istifadah. Kita bisa memberikan manfaat, pun pula kita bisa mengambil manfaat. Saling tolong menolong antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dalam hal kebaikan dan juga takwa. Oleh karena itu, tastaqimu al-ahwal wa ta'tadilul umur. Maka segala urusan itu akan menjadi lurus dan juga terasa ringan kalau kita saling ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saling berpeganglah kalian terhadap tali agamanya Allah, jangan berpisah-pisah. Al-akhau utai iku pamertelaaken seduluran. Wa utai al-akhau iku rabitatun persambungan. Baina syakhsaini ing dalam antarane wong loro. Tahakkukun tahakkoko kang dadi nyata bainahuma ing dalam antarane syakhsaini tuhakkiku gitu ya, tutup tahakkoko itu fi'il mudhari. Tuhakkiku kang dadi nyoto bainahuma ing dalam antarane syakhsa ini apa al mawaddatu asih-asihan. Fayutlabu mongko den suprih mingkulin saking saben-saben suici minuhuma kang saking syakhsa ini lil akhari maring wenehe apa al muwasatu tulung tinulung bil mali kelawan bondo wal i'anatu lan nulungi bin nafsi kelawan awak wal afu lan ngapura aniz zallati saking piro-piro kaluputan wal ikhlasu lan ikhlas wal wafa'u lan nuhoni janji wat takhfifu lan ngendengaken alaihi ing atase akhir wa tarkut takallufi lan tinggal merdi-merdi lahu maring akhir wasukutulan meneng amma saking perkara yu'dzi kang larakaken apa mah wa takallumulan guneman bima kelawan perkara yardahu kang ridho ing ma apa asyar'u syara' wa yaqbaluhu lan rimo ing man wa yaqbaluhu lan rimo ing ma apa adinu agama faya'muruhu mongko perintah sapa man ing akhir bil ma'rufi kelawan bagus wa yanhahu lan nyegah sapa man ing akhir anil mungkari saking penggawe mungkar wa yad'u lan ngajak sapa man lahu maring akhir bi husnil khali kelawan baguse tingkah
wa dawamil istiqomati lan langgengi istiqomah. Wa amma fadul akhayana pun utai kautamane paseduluran iku fakabirun monggo agung li annahu krana temen setuhune al akha iku yab'atsun nangeaken apa al akha ala takhalluqi ing ngatasi gawe budi pekerti bimahasinil akhlaki kelawan piro-piro bagusi akhlak wa yu'allifu lan demenaken opo al akha bainal qulubi ing dalam antarane piro-piro ati wa bilan kelawan al akha yakunu ono opo islahu zatil baini bagusaken antarane wong loro alladzi ja'alahu kang dadekaken ing islah sapa Allahu Gusti Allah min samaratit taqwa saking piro-piro woi takwa. Faqala mongko dawuh sapa Allah fattaqullaha engkol fattaqullaha fattaku mongko padha wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah wa aslihu lan padha gawe bagus sapa sira kabeh zata bainikum ing wong kang duweni perlawanan antarane sira kabeh. Jadi bab ini menjelaskan tentang persaudaraan. Persaudaraan itu hubungan antara dua orang yang dengan persaudaraan atau dengan hubungan tersebut maka muncul sifat al-ulfah, muncul rasa saling mengasihi, saling menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Fayutlabu min kullin min humalil akhar al-muasah bil mal wal i'anatu bin nafsi. Ketika seorang sudah muncul rasa persaudaraan antara satu dengan yang lainnya, muncul rasa kasih sayang di antara satu yang lain dengan yang lainnya, maka ikatan ini kemudian mendorong seseorang untuk membantu ya, menolong saudaranya, baik itu dengan harta maupun dengan jiwanya, dengan dirinya. Lek gak punya uang ya dengan tenaganya. Ini kalau ada ikatan yang namanya al-akha, persaudaraan. Kalau ada temennya misalkan walafu anizalat, kalau temennya salah atau saudaranya itu salah, ya di sepuro. Karena memang tidak ada di dunia ini orang yang sempurna tanpa kesalahan, itu tidak ada. Semua orang pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah itu adalah bertaubat kepada Allah, dan sebaik-baik orang yang pernah dilakukan kesalahan kepada orang tersebut itu adalah memberikan maaf. Wal ikhlas wal wafa, ikhlas kalau membantu temannya karena persaudaraan itu, nggak ngarep-ngarep, nggak pengen pamrih yang lain, itu tidak. Wal wafa, kalau berjanji ya dipenuhi janjinya. Wa takhfifu, kalau temannya itu atau saudaranya itu merasa kesusahan, ada sesuatu yang berat dalam kehidupannya, kita berusaha untuk meringankan bebannya. Ya, tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Diam kalau ada kata-kata yang ya, kemudian kalau berbicara dengannya dengan pembicaraan yang sekiranya itu tidak melanggar syariat, ya, tidak melanggar syariat, maka al-akha itu bisa mendorong seseorang untuk saling mengingatkan. Kalau saudaranya itu misalkan berbuat salah, maka kita mengingatkan, dan termasuk diantaranya misalkan karena sudah al-akha, temennya itu berbuat maksiat, kita langsung mengingatkan, gitu gak bener. Koncone rodok glonjong ketika waktu kuliah itu ndang diingatkan ojo glonjong-glonjong. Misalnya, itu kan al-akha karena sudah muncul rasa, woi kita anggap dulurku dewe. Lele orang anggap dulur ya
Yo bene to kecegur kali ngono ya. Yo bene to ndak lulus ya, tanggung-tanggung dhewe, salahe dhewe ngono. Tapi kalau saudara, engko timbangane anu begini, kamu anu nanti begini dan seterusnya. Nah, ini namanya al-akha. Ya, rasa kasih sayang antara saudara itu akan muncul kalau ini. Nah, banyak sekali manfaatnya orang kalau sudah muncul jiwa persaudaraannya, yab'atsu ala takhalluqi bi mahasinil akhlak, maka akan memunculkan akhlak-akhlak yang terpuji, ya, kemudian memperkuat tali ikatan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Terus kemudian kalau misalkan ada permusuhan antara satu dengan yang lainnya, maka itu bisa didamaikan, ya, bisa didamaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi pribadi saya dan umumnya bagi semua yang mengikuti pengajian ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah. Wa minal khaus radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.